Selama gereja ini berdiri, GMS akan terus percaya that our God heals. Allah kita menyembuhkan. Dengan semua misterinya, ya wis lah. Resiko tanggung penumpang. Atau kita ini siapa? Sebab Kau sanggup memulihkan kehidupan kami. Bahkan tidak ada dosa semerah kirmisi yang tidak bisa Kau buat menjadi putih seperti salju lagi. Bulu patah terkulai tidak akan Kau patahkan, sumbu yang pudar nyalanya tak akan Kau padamkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar. Dan Kau sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang ada di tubuh kami. Yehova Rafa, Engkau ada di sini, Allah Sang Penyembuh. Pulihkan hidup anak-anak-Mu. Hamba berdoa agar Kau memakai setiap jemaat, ya Tuhan, secara luar biasa di akhir zaman ini, sehingga kami tidak bermentalkan korban, tapi Kau pakai, bangkitkan penyembuh-penyembuh dalam hidup ini. Thank you Tuhan. Hamba-Mu mau menyampaikan suatu kebenaran Tuhan Yesus. Sesuatu yang Kau suruhkan, biarkan Tuhan memberi hamba kemampuan, sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Sehingga mata Tuhan tertuju. Hari ini saya membahas soal karunia-karunia. Saya beri judul 9 karunia yang berguna bagi kehidupan kita. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11. 9 karunia Roh Kudus dicatat di sini, di surat Korintus. Baca ya, kita baca bersama-sama dulu. Nanti saya akan baca sisanya dan jelaskan ke Anda. Ayat 7-11, 2-3 dengan suara keras. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama semua. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 9 karunia Roh Kudus ini disebut sebagai the supernatural gifts of the Holy Spirit for the church. Karunia supranatural dari Roh Kudus untuk gereja. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Ia diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai kebutuhannya. Karunia untuk menyembuhkan buat apa? Kita hanya berfungsi di karunia itu ketika mendoakan orang sakit. Di mana tidak ada orang yang sakit, buat apa ada karunia sembuh? Jadi jangan ada orang yang GR berkata, aku yang taruh stempelku, aku ini yang karunianya bernubuat. Saya rasa bukan begitu ya cara fungsinya. Ini karunia bukan untuk pendeta saja, tapi untuk seluruh jemaat. Setiap karunia yang ditulis di sini, supra alami. Saya tidak mencoba untuk membuatnya alamiah. Karunia berkata-kata dengan hikmat itu beda dengan motivator yang fasih berbicara. Bukan. Tadi saya jelaskan ibadah 1, 2, 3. Dan Anda dengar sendiri sisanya. Ternyata berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan profesi kita yang berbeda-beda. Di setiap keluarga. Ini karunia supranatural tapinya loh ya. Tapi setiap orang bisa mengalaminya. Diberikan pada tiap-tiap orang secara khusus itu karena gak tentu kebutuhan itu ada di sana. Atau sekalipun kalau kita dalam pergumulan tidak semua kebutuhan kita datang berbarengan. Hari ini kita butuh itu, besok kita perlu ini. Makanya itu karunia itu diberikan tepat waktu dan tepat guna. Tapi roh yang sama yang mengerjakannya. Dan salah satu karunia yang sangat unik, meskipun sangat umum sekali, yaitu karunia untuk menyembuhkan atau karunia kesembuhan ilahi, itu jarang dimengerti. Coba saya jelaskan kepada Anda. Sebelum saya masuk ke sebuah contoh soal, saya ambil langsung nanti dari kitab Injil tentunya, yaitu di Yohanes pasal 5 ayat 1-9, nanti saya akan jelaskan ayat per ayat. Karunia kesembuhan ini tidak berarti ada orang yang bisa menyembuhkan. Karunia untuk menyembuhkan ketika ada orang sakit, misalnya kita sendiri yang sakit atau orang lain yang sakit, waktu kita doakan. Kesembuhan itu diberikan sebagai kado dari Tuhan. Gak tentu orang yang mendoakan itu imannya lebih kuat. Atau bahkan orang yang menerima kesembuhan ilahi itu beriman sama sekali. Tuhan itu masih memberikan kado cuma-cuma.
Pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang disembuhkan, mengapa ada orang yang tidak sembuh waktu kita doakan? Atau waktu kita berdoa, kenapa kita ada orang yang waktu berdoa dijawab Tuhan, ada pula orang yang berdoa nggak terjadi apa-apa? Ya saya nggak tahu. Pertanyaan itu sama seperti gini, dokter itu diberikan kuasa untuk menyembuhkan secara alami, yaitu lewat medis. Doctors heal, mereka nggak pernah heal. Healer itu yang benar penyembuh itu hanyalah Yehovah Rafa. Buktinya, dokter bisa mengadministrasikan obat atau bisa mengobati. Tetapi pasien itu kapan bangunnya dari ventilator? Gua nggak tahu. Bahkan dokter pun tidak bisa memberikan obat sembarangan karena ada yang alergi. Nggak tentu semua cocok. Satu jenis penyakit tidak mematikan. Tapi siapa ngerti tiba-tiba komplikasi. Organ-organ tubuh kena semua. Padahal sesuatu yang notabene biasanya sembuh. Dokter pun tidak mengerti. Hanya karena ada orang yang mati sekalipun sudah ditangani dokter. Bukan berarti dokter itu berhenti praktek. Kecuali kalau dia malpraktik. Berapa banyak orang ke Singapura. Singapura akan dibanggakan sebagai tempat. Bukan hanya berlibur tapi sebagai tempat untuk berobat. Berapa banyak sih mati dari Mount E? Coba pikirkan. Tetap orang pergi. Kita jangan bilang bahwa kenapa orang tidak sembuh. Saya nggak tahu. Bilang kurang beriman? Ya enggak sih. Nah, enggak juga. Beriman setengah mati. Tetangganya beriman biasa, sembuh juga. Ya nggak ngerti lah, saya nggak tahu. Itu bagian dari misteri yang namanya kedaulatan Allah. Yang pasti pokoknya kita harus tahu diri, mawas diri bahwa Tuhan itu nggak hutang apa-apa sama kita. Jadi meskipun kalau kita percaya Tuhan lalu kita mati dalam sakit penyakit, seperti Elisa, jangan ngomel. Kita ini nggak masuk neraka, sudah kamsyah. Sudah nggak masuk ke situ, sudah matur nuwun kita. Bukankah namamu tertulis di kitab kehidupan itulah berkat besar? Ya. Jadi saya kasih dulu disclaimer-nya supaya jelas. Tapi bukan berarti kalau ada orang nggak sembuh, bukan berarti kesembuhan nggak ada. Kesembuhan itu terjadi. Dan kerap kadang-kadang terjadinya pada orang-orang yang kita nggak duga atau situasi. Bahkan kita sendiri yang mengalami, wow, kita sendiri hampir-hampir nggak percaya. Terus terang loh ya, iman saya sih kerasanya nggak besar, tetapi kenapa Tuhan sembuhkan? Haleluya. Bukan seperti lotre sorga juga. Hanya karena ada orang yang mati di meja operasi. Bukankah berarti kalau kita perlu operasi, kita tidak lakukan. Bukan berarti ada orang tetap meninggal dunia setelah diobati oleh dokter paling ternama. Bukan berarti kita nggak ke dokter kalau sakit penyakitan. We must seek healing. Itu pesannya. Kita harus tetap mencari kesembuhan selama Allah adalah Yehovah Rafa. Berapa banyak orang yang saya doakan tidak terjadi apa-apa. Saya mengaku. Saya tidak bangga. Tapi saya sudah lakukan bagian saya. Berapa banyak? Tapi dalam hidup saya mungkin dibanding sebagian orang ya, tidak semua. Lebih banyak orang sembuh dalam ministriku. Kenapa? Ada orang yang main aman, tidak pernah doakan, tidak pernah berharap sama Tuhan. Ya nggak terjadi apa-apa. Maupun sembuh, maupun mati. Tapi mungkin di dalam pelayanan saya, 1000 kali saya doakan orang. Mungkin, katakanlah, taruhlah, 70%, 700 kali, nggak ada terjadi apa-apa. Saya tetap punya 300 kasus kesembuhan. I seek healing. Praktek terus, kalau dokter menyembuhkan, through natural means atau melalui jalur alami, di dalam firman ada janji Allah, karunia kesembuhan atau karunia untuk menyembuhkan lewat jalur doa. Namanya divine healing. Kesembuhan ilahi. So, selama aku hidup, aku bukan dokter, saya tetap akan berdoa. Saya akan doakan orang untuk sembuh. Tapi saya tidak hakimi mereka yang masih sakit. Saya akan rangkul orang kanker. Atau orang yang mengalami penyakit yang fatal. Saya berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi saya akan tetap terus mengejar kesembuhan. Karena di gereja yang percaya kesembuhan ilahi, lebih besar kesempatannya untuk orang itu disembuhkan. Daripada gereja yang tidak percaya sama sekali, mungkin sekali-kali terjadi, tapi 1 in a million, 1 di antara 1000. Selama gereja ini berdiri, GMS akan terus percaya that our God heals. Allah kita menyembuhkan. Dengan semua misterinya, ya wis lah. Resiko tanggung penumpang, atau kita ini siapa. Tapi kita akan terus seek healing. Kita akan terus pray for healing. Doakan kesembuhan. Lihat, berapa banyak orang yang actually sungguh-sungguh sembuh. Banyak sekali kesaksiannya. Pandemik aja setiap saat teduh. Kesaksiannya.
Oh haleluya. God can increase the blessing. Tuhan bisa menambahkan karunia itu pada sebuah gereja, pada sebuah individu. Karunia untuk menyembuhkan. Yohanes 5 ayat 1-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan telusuri ayat per ayat untuk menjelaskan kepada Anda bahwa karunia ini ada. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Latar belakang cerita, ada hari raya orang-orang Israel. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam. Profetik sekali ya, pintu gerbangnya domba. Ini gembala masuk lewat pintu gerbang itu. Pada saat itu bait suci dikelilingi tembok, ada pintu gerbangnya. Ini pintu gerbang sampah, ini pintu gerbang apa. Namanya sesuai dengan fungsinya. Sampah itu untuk buang-buang sisa-sisa korban. Pintu gerbang domba untuk mengingatkan bahwa Allah, Tuhan kita itu gembala. Yesus jalan di situ, lihat ini. Kesembuhan itu terjadi bukan karena orang yang menerima kesembuhan itu worthy. Makanya jangan heran, ada orang baik, orang benar, tetap menderita. Tapi ada orang yang jahat, bukan berarti jangan pernah kita tuduh Tuhan gak adil atau Tuhan gak fair. Fair itu apa sih? Mau fair? Masuk neraka lah, fair buat kita. Semua kita. Jangan pernah nilai. Nanti sebelum saya kasih bocoran, sebelum kita baca lebih lanjut. Orang ini gak layak terima kesembuhan karena orang ini pada akhirnya mengkhianati Yesus. Orang ini mengkhianati Tuhan. Ini kolam Bethesda ini bukan cerita kesembuhan yang berakhir benar. Bukan cerita healing yang terjadi dengan happy ending. Enggak. Oke, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Masih ada di Israel sih, tapi sudah gak ada airnya. 5 serambi ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Berbaring sejumlah besar orang sakit, jumlahnya gak sedikit. Orang-orang buta disebut jenis penyakitnya. Orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Bedanya timpang dan lumpuh adalah lumpuh itu lumpuh, paralyzed, paralisis. Timpang itu salah satu, pincang gini antara setengah panjang atau something is wrong, ada sesuatu yang salah dengan kakinya. Dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, mereka gak menantikan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ini di zamannya Tuhan Yesus, mereka gak menantikan Yesus. Mereka nantikan malaikat goncangan kolam. Kalau saya jadi Tuhan, saya cemburu lah. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti sudah marah. Saya berkata, enggak, gua kasih sembuh. Biar mati semua. Namanya manusia kan kejam. Enggak tuh. Anda jangan kaget ya. Allah kita, yang disebut oleh dunia Allahnya orang Kristen, menyembuhkan di luar tembok Kristen. Anda jangan kaget, ada orang-orang yang divisit di rumah sakit, ada cita-cita sebagian hoax, sebagian sungguhan. Tiba-tiba orang itu bangun dari koma, bukan orang Kristen dan tidak memuliakan Tuhan setelahnya. Tuhan itu masih masyiku, hatinya masih kasih kesembuhan. Tapi jangan tanya kenapa gak kasih semua, saya gak ngerti. Dan karena kesembuhan juga gak bisa berjalan dengan seenak gua. Ayo ke rumah sakit aja, bangkitkan semua orang. Zaman Yesus saja Tuhan gak bangkitkan semua orang kok. Petrus tidak membangkitkan semua orang seperti Dorcas. Ada berapa orang lumpuh ketika di sebuah kota. Paulus lihat ada orang yang kakinya lumpuh. Dia lihat pandang lalu berkata, berdirilah. Lalu dia disembah sebagai dewa oleh seluruh kota itu. Terjadi huru hara. Coba bayangkan. Orang yang sama, mob yang sama yang mengelulukan dia akhirnya menghajar dia sampai mati. Sehingga umat Tuhan, orang-orang Kristen di kota itu harus berdoa. Lalu Paulus bangun lalu kembali ke kota. Kemudian hari memberitakan Injil lagi. Coba Anda baca semua kesaksian-kesaksian ini. Tuhan itu bahkan menyembuhkan di luar tembok kekristenan. Jadi kalau ada di antara kita yang dulu gimana terus tiba-tiba sembuh. Ingat ya, kesembuhan itu bukan milik kuasa gelap. Itu Tuhan, tapi mereka tidak mengakui sumbernya. Seperti Paulus, ketika menyembuhkan orang lumpuh itu, semua orang kasih kemuliaan pada dewa kota itu. Paulus nolak, malah dirajam dia. Padahal tadi barusan jadi pahlawan yang dielukan. Lihat orang itu hatinya begitu gelap. Manusia itu hatinya bisa begitu bebal. Udah disembuhkan Tuhan, tetap kasih kemuliaan ke setan. Aku dulu begini, waktu aku sembahyang di kuilku, lalu aku sembuh. Itu Yehova Rafa, bukan Allahnya orang Kristen, itu Allah semesta. Sebab buatan tangan manusia dari kayu dan batu gak bisa menyembuhkanmu. That healing ada hubungan dengan bilur-bilurnya. Mungkin Anda tanya, kenapa loh kalau Tuhan tidak mau ngaku-ngaku? Aku Yesus. Tuhan itu tidak lebay kayak kita. Kan sudah ada gereja. Buat apa kalau saya sudah ada agen di kota itu, saya buka agensi sendiri di sebelahnya, itu kan namanya kanibalisme. Disinilah perannya gereja bangkit berdiri dan mengklaim perbuatan Tuhan.
Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, haleluya. He has done great things, bless his holy name. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Itu bukan dewamu yang menyembuhkanmu. Nah, aku gak bisa lepaskan imanku kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dulu waktu kecil aku pergi ke sini, begini minum air, gini aku sembuh. Kalau sembuhnya permanen itu Tuhan. Bethesda ini gak ada satupun yang mengkonekkan itu, ngelingkan itu sama Yesus, gak ada. Buktinya waktu Yesus tanya sama orang lumpuh ini, lu mau sembuh gak? Jawabannya, tapi kolam itu, ngomong kolam melulu, dasar manusia hatinya bebal. Ketahuilah all healings belong to God. Semua kesembuhan itu milik Tuhan, karena Tuhanlah penciptanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya baca lagi ayat 3 ya, dan di serambi-serambi itu berbaring jumlah besar orang sakit. Paling tidak ada 3 sakit penyakit yang disebut di sini. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saya coba sekarang sambungkan ini dengan Korintus tadi yang kita baca. Ada 9 karunia, tapi karunia yang satu ini dalam bahasa Yunaninya, bahasa perjanjian baru itu Greek atau Yunani. Dalam bahasa Yunaninya unik. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. The gift of speaking the words, the gift of the words of wisdom. Ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia iman, the gift. Pahami ya, coba ya sekalian kita lebih mengerti bahasa Inggris. The gift. T, gift. Saya nggak ngomong S, nggak ada gifts. Gift. Bahasa Yunani zaman dulu itu bahasa Inggris hari ini. Dulu itu Yunani yang merajalela karena Alexander the Great. Sebelum zamannya Romawi penjajahan Israel di zaman Yesus Kristus. Jadi bahasa Yunani dulu itu bahasa Inggrisnya sekarang. Coba sekarang saya menjelaskan bahasa sedikit dari Alkitab. The gift of faith. Tapi sampai healing, kesembuhan, bunyinya lain. The gifts of healing. Tiba-tiba jadi majemuk. Kalau kita ngomong bahasa Inggris misalnya itu car, atau mobil. Kalau banyak mobil lebih dari 1 alias 2, cars. Ya kan? Bola, ball. 2, balls. Bola. Topi, hat. 2, hats. Ini kok semua gift. Satu ini tok, satu doang. The gifts of healing. Atau bisa jadi kebalikannya. The gift of healings. Alias karunia-karunia untuk menyembuhkan. Loh kok majemuk? Yang lainnya singular, yang lainnya hanyalah kata satu. Kok ini majemuk sendiri? Atau lebih kebalikan. Karunia kesembuhan. Berarti bahwa ini karunia yang variatif. Sebanyak jumlah nama sakit penyakit yang diketahui maupun tidak diketahui. Aku ke dokter, aku diperiksa semua kepalanya tidak ada apa-apa. Tapi sakitnya luar biasa. Baik ada namanya atau tidak ada namanya. Sebanyak sakit penyakit yang ada di dunia ini, termasuk penyakit modern ini yang banyak psikisnya. Penyakit makanya sekarang itu yang laku tuh obat penenang. Semua penyakit ini yang ada bersirkulasi di alam semesta, sebanyak itulah Tuhan punya karunia untuk menyembuhkan itu semua. Itu maksudnya. Gifts of healing atau gift of healings. Saya tidak mengaku saya punya karunia kesembuhan. Nah kalau semua sehat, saya tidak berada di posisi tepat. Saya tidak punya karunia itu milik Tuhan. Tapi ketika ada orang sakit, saya available, saya menjadi sarana. Oh kerap kali Tuhan bekerja, lama-lama jadi langganan. Kalau kita terus dibacem di situ, lama-lama kita jadi. Tapi itu pun bukan milikku. Buktinya saya nggak bisa sembarangan masukkan ke dalam koper saya bawa kesembuhan kemana-mana. Paulus itu kurang apa? Paulus itu menyembuhkan bahkan sapu tangan itu nggak didoakan, itu ketinggalan. Petrus itu bayang-bayangnya. Paulus pun kalau Anda baca, saya nggak punya waktu untuk buka karena hanya khotbah kurang dari 1 jam. Kalau Anda buka satu-satu di suratnya, ada pula rekan pelayanannya yang ditinggalkan dalam keadaan sakit karena Paulus harus move on ke kota berikutnya. Ini orang yang menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan di dalam kehidupan 2 rasul besar ini. Orang mati pun sudah dibangkitkan. Ada satu namanya Eutikus, jatuh dari tingkat berapa? Tingkat 3. Dipeluk sama dia, bangkit deh. Dari geger otak semua beres. Itu orang kalau ngalami concussion,
Jatuh ke bawah itu kan dari keadaan tertidur itu pasti gini terlentang, gak mungkin kaki. Itu body, itu kepala, bruk. Itu batang otaknya gimana, itu gak boleh diangkat. Kalau diangkat tuh langsung bisa patah tulang, patah leher atau apa, malah justru bisa fatal. Dipeluk sama dia bangkit naik ke atas sembuh. Petrus juga. Kurang-kurang apa coba? Ada rekannya yang sakit, dia harus tinggalkan. Dia gak bisa semena-mena, dia bisa beriman. Tapi kesembuhan adalah karunia. Timotius, suratnya kepada Timotius dia berkata, Tim, minum sedikit anggur, ini bukan suruh pesta pora, anggur di sini obat zaman itu. Penghangat tubuh waktu winter, untuk pencernaan supaya anget di perut. Kayak kita orang Indonesia mau kemana pun juga cari yang anget-anget, nasi panas, cari kuah. Ya kan? Lebih panas lagi cari sambal. Kemarin di Israel banyak ditolak, gak boleh kosher gitu ya, di sebagian restoran. Coba bayangkan. Wah, kalau Paulus ngomong sama Timotius, minum obat luar biasa enggak? Paulus pun ada duri dalam daging. Ahli teolog mengatakan mungkin sesuatu yang salah dengan matanya. Elisa mati sakit. Elisa itu berdosa. Siapa bilang di akhir hayatnya dia urapi raja. Nubuatannya terjadi sampai mati, tulangnya nyembuhkan orang, tapi dia sendiri sakit. Jangan ada gini ya, kalau sampai ini ya, tok iosan jirolu ya. Kalau sampai saya matinya karena sakit suatu hari. Gereja ini harus tetap percaya divine healing ya, sekalipun kalau gembalanya. Dosa nggak dosa, jangan kutuki orang, lu sakit lu pasti dosa. Tunggu dulu, lihat kasus per kasus. Pohon itu dilihat dari buahnya, bukan dari kondisi fisiknya. Tapi dari nutrisi di dalamnya. Kalau kehidupan rohaninya seperti Elisa yang sampai akhir hidupnya mantap betul. Dia sakit itu mungkin hanyalah sebuah kejadian lah di dunia ini memang. Kalau misalnya ngomong kosong nih. Gembala sidangmu suatu hari. Kalau saya sampai matinya karena sakit. I want this church to keep believing in divine healing. Karena sakit gak sakit itu kan pengalamanku. Apa hubungannya sama pewahyuan? Yehova Rafa is Yehova Rafa. Di dunia ini ada kejahatan, Allah tetap baik. Allah itu baik. Mau apapun terjadi, God is good. Kita tidak boleh sesuaikan pewahyuan dengan pengalaman kita. Lalu turunkan derajatnya. Oke, berarti gak benar atau benar. Apa hubungannya? Are we that important? Apakah kita sepenting itu? Apakah kita center of the universe? Apakah kita pusat alam semesta? Tidak. Saya doa kalau nggak sembuh, misalnya nggak ada apa-apa nih. Puji Tuhan saya sehat, haleluya. Tetaplah kita harus memberitakan firman. Firman penuh, jangan tebang pilih. God is who God is, siapa Tuhan. Janganlah kau ubah-ubah. We believe in healing because the Bible says so. Kita percaya kesembuhan bukan karena pengalaman orang sembuh atau tidak sembuh, tapi karena Alkitab mengatakannya. Kalau enggak, silakan dipotong tuh halaman Alkitab. Anda akan dapat cuma sisa tipis di perjanjian lama, apalagi perjanjian baru. Healing. Jangan tanya, why, kenapa ada orang tidak sembuh? Saya juga nggak tahu, sama-sama nanti di sorga yuk, sama-sama kita interview. But I believe in healing, because I believe in God. Tahu nggak, ada nabi seperti contohnya Yesaya. Berapa orang tuh percaya dalam pelayanannya? Ada nabi yang sampai seumur hidupnya tak ada satupun bertobat. Bukan berarti Allah salah. Berapa banyak modern misionaris modern 1800, 1900 di China atau di Afrika. David Livingstone atau siapa. Sampai seakhir hayatnya, mati di atas lututnya. Tak satu pun jiwa dia bawa ke Tuhan. Bukan karena salahnya. Tapi kalau Anda lihat Afrika hari ini, Anda lihat China hari ini, boom, revival di mana-mana. God is never wrong. Tapi juga jangan terlalu terburu-buru menyebut kematian jasmani itu kesembuhan sempurna. Berapa orang mengambil alasan, nanti jadi kabur, jadi blur. Kesembuhan ya kesembuhan, mati ya mati gitu loh, mati adalah keuntungan. Gak sembuh ya gak sembuh, gak apa-apa. Elisa gak sembuh tuh, tapi tulangnya membangkitkan. Tapi bukankah cerita seperti itu membuat kita menggapai cukup dekat, tidak sampai ke sorga terlalu jauh. Elisa pun, saya gak iman itu sakit, saya iman itu sembuh, sehat sampai akhir hayat kita semua. But don't be afraid to believe. Jangan takut untuk percaya. Just because hanya karena ada orang-orang tertentu tidak mengalaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini ya. Gak perlulah kalau ada orang sakit kita doakan Tuhan, terserah mau apa. Ngapain Tuhan diomongin sesuatu yang
Begitu. Diemin aja mati kok. Sorry. Kalau memang doa lawan arus, meskipun nanti dihujat seluruh dunia, lu doain gak sembuh, ya sudah. Daripada saya hanya menjadi partisipan, sama-sama ikut arus. Paling tidak kan saya sudah percaya. Ibrani 11 berkata, mereka mati semuanya yang dituliskan di pahlawan iman, tak satu pun memperoleh melihat janji itu digenapi di dalam zaman ini. Tapi puji Tuhan, di zaman kita melihat banyak kesembuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Ada handphone gak? Yang tadi yang grupnya Kadep tadi ada satu kesaksian. Masuk. Saya lihat Pastor Yuni makin hari makin tampan. Ini HP di dalam grup ketua departemen ya. Tadi masuk satu. Nanti saya ceritain ya. Shalom. Ini yang baru fresh ini. Ini fresh from the oven tadi ini. Shalom, 9 bulan yang lalu anak kami didiagnosa dokter cacat telinga sebelah kiri karena pernah dipukul oleh teman saat 1 SD dengan penggaris kayu. Penggaris kayu guru. Kami sudah pergi ke berbagai dokter di Surabaya, Malaysia dan Singapura. Hasilnya dinyatakan pendengaran telinga sebelah kiri tidak bisa lagi kembali normal. Akhir-akhir ini tiba-tiba anak saya mengeluh telinga kanannya bermasalah. Kami memutuskan untuk periksa ke dokter hati-hati dan hasil pendengarannya audiogramnya menunjukkan telinga kanan dan kiri pendengarannya menurun, yaitu sampai 45 sampai hingga 50%. Hati saya hancur mendengarnya. Keterangan audiogram, normal maksimal 20%, tuli sama dengan 100%. Seminggu kemudian anak saya kembali kontrol ke dokter, hasilnya menurun lagi. Tambah turun, tambah buruk menjadi 50 sampai 65%. Berarti bentar lagi sampai 100 itu tuli. Lebih buruk dari sebelumnya, dokter mendiagnosa sudden deafness. Dokter nggak salah, dokter memberitahu fakta. Ini akan tuli mendadak, karena sudah kelihatan trennya turun. Saat AOG Conference tadi yang kita lihat itu diadakan, anak saya bercerita kalau ada dorongan yang kuat untuk maju saat altar call oleh Pastor Philip. Ini bukan sayanya ya, saya kebetulan lewat, itu aja ya. Ini bukan sayanya, sekali lagi, ini Tuhannya. Di saat itulah Tuhan menjamah dan memulihkan pendengaran anak saya. Anak saya merasa bahwa suara yang dia dengar tiba-tiba menjadi lebih keras daripada biasanya. Sehingga akhirnya kami teskan pendengaran anak kami untuk yang ketiga kalinya dan hasil audiogramnya menyatakan, huruf besar semua, normal. Telinga yang awalnya didiagnosa oleh dokter tidak akan bisa kembali pulih, yaitu diagnosa 65% mendekati tuli, sekarang menjadi normal. Praise the Lord, Tuhan menjamah dan menyembuhkan anak kami, mujizat Tuhan yang tak pernah kami balas, dapat kami balas. Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Selfie, CGC 58. Terima kasih Pastor Yo, terima kasih Tuhan Yesus. Ya ada yang sembuh. Ini jenis penyakit. Saya ceritain sedikit. Saya percaya kesembuhan sejak saya bertobat. Bagaimana tidak, karena saya umur 6 disembuhkan oleh Tuhan. Lain kali aja cerita, panjang cerita. Tahu kan, jari kanan, jari tengah saya ini bengkok kenapa, saya pernah cerita. Saya pernah disembuhkan. Dan waktu saya bertobat terima Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bukan mau sok-sokan. Tidak ada satupun karunia ini boleh dipakai untuk memanipulasi orang lain, untuk kepentingan pribadi, apalagi personal glory. Tapi saya terbeban, kalau lihat orang sakit saya terbeban. Entah kenapa Tuhan kasih saya beban, khusus untuk mendoakan orang yang telinga. Tadi ini pun tidak disengaja. Hari ini saya khotbah ini, saya mau kasih contoh ini, lalu masuk kesaksian ini. Seperti ada semacam, kan ada gifts of healing, atau gift of healing, atau karunia kesembuhan-kesembuhan. Saya itu banyak hokinya, kata orang, atau banyak jodohnya. Itu sama awal-awal pelayanan itu pada ketulian. Baik tuli total atau tuli separuh, setengah, pada pendengaran. Mungkin ada hubungannya, mungkin nih, asumsi spekulasi ini, mungkin ada hubungannya dengan saya itu menjadi seorang pemberita kebenaran. Jadi telinga rohani dengan telinga jasmani itu THT-nya nyambung lah, gitulah, anggaplah pikiran saya yang konyol. Jadi kesembuhan-kesembuhan pertama yang terjadi itu ada 2. Saya itu banyak berkecimpung di sini. Kalau di sini, di Bethesda itu orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Kalau Anda baca Filipus yang di Kisah Para Rasul itu banyak orang lumpuh berjalan. Bukan orang buta. Banyak kesembuhan itu kalau saya, ini ya, rentetan saya coba untuk bariskan. Itu banyak yang berhubungan dengan telinga. Awal-awal nih pelayanan. Sembuh-sembuh telinga. Dan tulang. Di SCC ini pula, 2004, itu 19 tahun yang lalu, kita adakan KKR namanya Festival Kuasa Allah. Itu orang tuli mendengar, lalu orang lumpuh berjalan. Di situ ada satu orang dari Brunei Darussalam datang ke sini, bertamu, berkunjung ke acara, lalu sembuh. Dari sesuatu namanya itu keren lah, namanya itu nama penyakitnya keren. Jarang sekali dan langka. Lalu tulang-tulang mulai berderakan, tek. Saya juga banyak dipakai Tuhan awal-awal itu di tulang belulang. Mungkin ada hubungan dengan tulang kering itu karena semangat yang patah. Saya dulu mungkin ada hubungannya, saya nggak tahu. Tapi banyak sekali teman saya satu yang pertama kali tulangnya disembuhkan. Waktu saya doa saya nggak tahu. Waktu saya doa itu tulangnya itu menjadi lurus. Itu kan ada angkanya nih, berapa L, berapa apa. Ini belakang ini kan, itu ada angka-angka keren ya, saya juga nggak ngerti. Padahal dia sudah ke chiropractor, sudah pergi ke dokter, udah difoto segala zaman itu karena hasil ditabrak dari belakang itu kan fatal. Makanya itu yang bagian kepala itu jangan dicopot.
Kalau memang mau keluar kota apalagi itu ditabrak di belakang. Kalau nggak ada itunya leher patah. Jadi itu ada fungsinya itu belakang itu. Empuk. Des gitu. Tapi itu pun karena impactnya. Karena dampaknya bus gitu. Ininya langsung keluar-keluar semua. Keluar. Itu difoto kan jelas. Saya doakan itu. Makanya saya doa kalau dia nggak konsentrasi nangis-nangis melulu. Saya doakan kamu kok nangis-nangis melulu. Saya nggak ngerti dulu. Saya doakan. Ternyata dia dengar suaranya sendiri. Tak. Dia ke dokter. Dokternya ateis di Kanada. Tunjukkan dan berkata, apa yang terjadi dengan kamu? Ini foto kemarin. Ini foto hari ini. What happened to you? Dokternya garuk-garuk kepala. Orang barat yang tidak percaya. Tapi saya waktu itu belum ngerti. Masih umur 18. Saya belum paham. Bagaimana harus mendokumentasi. Jadi nggak ada, itu hilang semua. Mana gua tahu hari ini bisa jadi kesaksian dan segalanya. Lalu habis itu telinga, tulang, telinga. Terus terakhir mulai banyak berkembang, khususnya waktu pandemi. Itu mulai variasi kesembuhan A sampai Z terjadi. Maksud saya ngomong begini bukannya di dalam kerajaan sorga ada dokter spesialis, itu bukan. Tetaplah ke dokter, kami pendeta bukan dokter. Tetapi kita itu bisa punya beban khusus. Saudara saya, seorang saudara saya punya beban khusus untuk orang buta, tapi bukan mendoakan, tapi untuk mendukung mereka. Mungkin mensponsori, siapa tahu. Kita itu ada beban khusus. Dan bisa punya karunia di sana. Dan ada kelebihan-kelebihan di karunia di bagian itu. Makanya itu ada yang namanya gifts of healing. Ini bukan karunia untuk menyembuhkan. Karunia-karunia berbeda, sama tujuannya untuk menyembuhkan. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan lewat overlapping, lewat tumpang tindih dua karunia. Misal ya, saya temukan, ini saya ngajari gini supaya Anda dan saya tahu bagaimana caranya berdoa buat orang lain dan juga untuk diri sendiri. Saya masih ingat dulu ada seorang penginjil datang ke rumah saya. Itu mengejutkan, saya nggak pernah lihat yang begitu. Makanya saya rasa kita itu harus bergaul dengan orang yang benar, jangan bergaul dengan orang yang salah. Saya baru bertobat umur 18. Ada penginjil datang tinggal di rumah saya, waktu itu kan di Kanada, gereja kami kecil. Nggak bisa lah ya hotel gitu juga kan, dan puji Tuhan, hamba Tuhan dari ini sangat pengertian. Jadi ditawari oleh pendeta kami, mau tinggal di rumah nggak? Rumah saya punya rumah papa, bukan saya punya ruang tamu. Silahkan tinggal di situ. Jam 3 udah bangun berdoa, saya tinggal di dekatnya, kamarnya. Saya nggak bisa tidur sampean. Ini orang kenapa? Awalnya saya hakimi karena saya baru-baru antara bertobat dan tidak. Saya lihat di situ kumpul semua tante-tante anak muda. Dia doain orang. Bayangkan, doain orang sembuh. Ada satu itu yang kelihatan matanya itu buta satu, didoain sembuh. Saya bilang, wow, ini sandiwara ini. Saya dulu kira gitu, saya nggak ngerti. Sampai adik saya sendiri di gips. Didoakan, dicopot gipsnya langsung sembuh. Saya bilang. Tapi dia mendoakan orang itu lama sekali. Dia doa. Dan semakin malam, waktu itu mulai jam 9. Karena dia bangun jam 3, jadi jam 9 itu udah malam. Waktu dia doain orang, mulai gak ada yang sembuh. Terus saya dengarkan dari saya bilang, kenapa sembuh tadi gak sembuh? Untung langsung Tuhan jawab. Itu mungkin Tuhan ajari seorang hamba Tuhan muda. Belum sih waktu itu, supaya suatu hari waktu saya jadi hamba Tuhan saya ngerti. Dan saya bisa ajarkan ke jemaat. Dia sambil tengah-tengahnya berkata, saya mulai capek ini makanya mulai gak sembuh. Saya gak tahu itu apakah itu betul. Tapi karena dia kalau mendoakan itu sungguh-sungguh. Itu berarti Tuhan menyembuhkan lewat karunia iman. Jadi kalau kita capek pun, doa asal-asalan bukan berarti kita pura-pura. Tapi kita capek, gak terjadi sesuatu. Tapi semua ini menjadi membingungkan ketika festival kuasa Allah nomor berapa saya lupa. Nomor 9 kalau nggak salah. Itu di Jatim Expo Surabaya sini. Tempat bisa 19.000 tapi yang datang mungkin 13.000 itu sampai duduk di elevator semuanya mungkin Anda tahu. Itu yang disembuhkan, disambar sama Tuhan. Bum, 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 disembuhkan itu. Bukan saat tumpang tangan. Wong saya nggak tumpang tangan. Nggak ada yang tumpang tangan. Pendoa-pendoa sih memang iya. Tumpang tangan sekalian. Itu yang disembuhkan semuanya itu. Banyak sekali yang non-Kristen. Mereka datang diajak, ogah-ogahan, datang sana, disetrum Tuhan, sembuh. Saya dapat kabar sampai di parkiran itu orang masih bangkit dari kursi rodanya. Lain cerita kalau dia bangkit dari sepatu rodanya kan biasa. Kalau dia naik sepatu roda berarti dia baik-baik saja. Dari kursi roda, Bapak Ibu Saudara, berjalan. Saya nggak bisa sebut, kalau saya sebut nanti bisa jadi nggak enak. Bahkan suku-suku yang tidak pernah terdengar orang-orang Kristen sembuh. Di YouTube, di website juga ada Palestine for Jesus di Bethlehem 10 tahun lalu 2013. Yang sembuh itu yang ngaco-ngaco semua itu. Semua yang rame-rame yang mencoba memporak-porandakan pertemuan KKR di lapangan alun-alun kota itu yang sembuh semuanya termasuk tangan yang sudah kering mati. Tangan udah kaku gini loh kayak orang stroke. Sembuhkan sama Tuhan. Itu semua ada di video. Orang buta sembuh. Saya berkata Tuhan kenapa orang yang tidak worthy kau sembuhkan? Ada 2 macam kesembuhan caranya.
Orang menyembuhkan dengan cara iman, atau dia sembuhkan, dia beriman. Beberapa orang beriman dari kansernya misalnya untuk sembuh, dan sembuh-sungguhan hari ini, survivor bersih. Meskipun tetap ada penanganan, tapi gak akan garansi kan orang kemoterapi pasti bisa sembuh. Ada juga hanya dilematis. Apa yang terjadi pada waktu itu? Misalnya, saya terinspirasi sekali dengan Ibu Samuel Handoko pada waktu beliau terjangkit penyakit ini. Itu sampai tulis ayat apa segalanya, pokoknya dia fight dengan iman. Apa-apa lagu firman, pujian. Puji Tuhan. Oke, sampai sekarang ada kelompoknya orang-orang yang cancer survivor. Itu mereka kesaksian luar biasa. Kita pernah ngadakan berapa tahun lalu di gereja kita, Cancer Free Day. Kita doakan, Tuhan sembuhkan. Beriman, dia fight loh ini. Tapi ada orang yang tidak mengusahakan, boom, dapat. Ada yang menerima kesembuhan lewat karunia iman. Ada yang menerima kesembuhan lewat karunia kesembuhan. Paham maksud saya? Karunia kesembuhan itu kesembuhan dikasih sebagai kado. Plung, 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 plung. Seperti orang Bethesda ini. Tidak worthy, tidak layak menerimanya. Tapi ada orang yang fight. Fight ini melalui sebuah proses. Tapi sembuh. Kadang-kadang overlapping. Kita tidak mengerti. Tapi semoga Anda mengerti bahwa karunia untuk menyembuhkan itu ada. Allah masih menyembuhkan. Katakan haleluya. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air di Bethesda, dia menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi Tuhan menghargai, Tuhan bahkan seolah menghormati kerinduan orang untuk disembuhkan. Dan Tuhan kabulkan dengan cara yang paling tidak konvensional, yaitu lewat goncangan. Itu resiko besar, karena di dalam kerajaan Allah itu adalah dunia keyakinan, dunia kepercayaan, dunia iman. Kalau mereka beriman pada kolam gimana? Ya sudah, Tuhan kita itu aman. Tetap disembuhkan. Ini yang saya sebut tadi, kesembuhan di luar tembok Kristenan. Kalau kita menyembuhkan orang gimana kalau doa? Tak doakan ya, tapi setelah doa kamu sembuh. Kamu ke gerejaku ya? Nggak usah gitu. Kalau kita mengerti bahwa healing itu adalah karunia. Kalau saya doain orang, saya tidak pakai embel-embel. Kalau kamu sembuh nanti datang ke gerejaku. Kamu memberi persembahan, nggak usah. Saya nggak pernah membuat murah sebuah karunia. Kalau Anda ke gereja setelahnya itu, seperti si kusta, Anda tidak mau jadi si 9. Anda jadi kembali, itu adalah keuntunganmu untuk punya Yesus. Sorry, saya ngomong gini bukan dari sebuah spirit arogansi, tetapi aman diri. Kalau Anda bergabung dengan gereja kami, Anda yang untung, bukan gereja kami yang untung. Sorry, ngomong apa adanya. Saya tuh beruntung bisa menjadi bagian gereja. Saya berdiri di sini aja bisa berkhotbah pada Anda, itu saya tidak merasa Anda beruntung dengan saya. Saya merasa beruntung, saya diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan firman. Saya sebelum naik ke sini selalu berlutut di hadapan Yesus. Saya berkata, I'm not worthy. Itulah kira-kira supaya Anda tahu apa yang saya katakan kalau saya itu persiapan. I'm not worthy, bukan karena saya sadar dosa, tapi karena saya sadar diri. I'm not worthy, aku tuh tidak layak. Jadi saya tidak akan pernah pakai embel-embel. Kalau doain orang pakai karunia iman misalnya, orang itu bangkrut, lalu dia bangkit lagi segalanya, nanti gini-gitu, nggak pernah. Orang itu biarkan kerelaan, itu biarkan karena dia itu tahu diri, biarkan karena dia itu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan ada hubungan. Sebab kalau kita menyembuhkan, Tuhan sih, tapi kalau Tuhan pakai kita untuk menyembuhkan atau mengadakan mujizat, jangan curi kemuliaan supaya lain kali terjadi lagi dan terjadi lebih variasi. Orang yang suka mencuri kemuliaan sekali sembuh udah begitu, sekali menyembuhkan maksudnya udah begitu. Orang begitu biasanya sama Tuhan dibeli putus. Tuhan berkata, bye-bye, seperti layang-layang terputus. Don't do that. Jangan hitung berapa orang yang sembuh. Saya hanya kasih kesaksian itu jikalau perlu. Memang kesaksiannya. Saya tidak mengkoleksi mengarsip. Kecuali untuk kebutuhan gereja. Saya nggak pernah. Siapa-siapa sembuh nggak pernah. Seorang hamba Tuhan mati tahun 1907, Alexander Dowie. Itu orang hebat memang. Tapi mungkin kesalahannya dia jadi habis itu mengira bahwa dia bisa melakukan segala perkara. Padahal segala perkara itu di dalam dia yang memberi kekuatan. Itu lupa. Dia koleksi kruknya orang, kursi rodanya, semuanya dia doakan, alat pendengar semuanya dipajang di rumahnya. Temboknya semuanya. Saya nggak pernah. Yang saya pajang di rumah saya adalah fotonya istri anak-anak saya. Dan fotonya orang-orang yang dekat dengan kami. Kesembuhanmu kalau terjadi lewat pelayananku, nothing to do with me. Gak ada hubungannya dengan saya. Jangan pernah kita pasti embel-embel. Kita doakan. Papa kalau sembuh ya, Papa harus terima Tuhan. Lebih baik daripada gitu berkata, Tuhan sayang padamu, Pak. Tuhan sayang pada Papa. Tuhan cinta Papa. Tuhan bisa sembuhkan. Papa kita berdoa. Kalau sembuh, Tuhan cinta pada Papa. Mana ada orang tahan diberitahu Tuhan cinta kalau nggak ke gereja? Daripada kalau gini, jangan buat kontrak. Cuma-cuma kau menerimanya. Cuma-cuma berikanlah. Jelas lu mandat dari Tuhan. Saya tidak pernah mau biarkan orang kalau mengalami mujizat Tuhan lalu
Pastilah kalau orang itu dijamah Yesus, pasti dia mau deket Yesus. Orang mau deket Yesus pasti ke gereja lah, bukan ke dugem. Dugemnya dia lain. Kalau dugemnya dunia itu dunia gemerlap, dugemnya kita adalah dunia penggembalaan. Dunia gembala. Pasti dia mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melihat berkali-kali, saya punya cerita itu 1001. Saya doakan satu orang dapat mujizat double. Orang itu sembuh dari stroke, sisa stroke-nya itu jalan normal. Satu lagi, dia tidak jadi bangkrut. Di zaman krisis luar biasa, tahun berapa itu? Tahun 98. Krisis luar biasa, itu pabrik-pabrik tutup. Orang, puji Tuhan bisa punya sandang pangan. Saya doakan dalam waktu sekejap, Allah melakukan 2 mujizat. Satu, karunia kesembuhan terjadi, karunia menyembuhkan, dan karunia berikutnya saya akan jelaskan untuk mengadakan mujizat. Itu pabriknya bisa berubah total. Malah lembur, persis kata-kata saya overlapping atau tumpang tindih dengan karunia nubuatan. By this time saya sebut tanggal, berubah. Saya suruh lakukan gitu kemana-mana, gak bisa. Kita gak bisa manipulasi karunia, itu Tuhan utus. Dan di kesempatan itu memang Tuhan bekerja. Tapi memang ada orang yang berharap, ternyata teman orang itu berdoa yang minta saya ke sana. Terus terang yang minta saya ke situ adalah almarhum Profesor Erwin Sarwono, yang saya sangat kangen dan rindu hari ini. Sudah meninggal bersama dengan Bapak surga. Tahu apa yang terjadi setelah saya doakan? Bertobat? Enggak. Datang ke gereja untuk ngomong terima kasih dan tawari saya untuk pergi lihat sama dia. Ada katanya ada orang sakti paranormal. Lah, kok paranormal itu siapa yang normal? Yang datang ke rumahmu waktu itu pendeta. Sembuh sama sekali. Waktu sebelum sembuh saya ceritain cerita saya. Saya itu sudah gak mau waktu datang ceritakan orang ini 3 sih. Dia psikis mulai masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah jiwanya. Saya sebelum buka pintu untuk meninggalkan rumahnya karena saya tidak sudi. Saya tidak peduli you siapa. Saya tidak sudi kalau Anda merendahkan Tuhan seperti itu untuk hal-hal yang merupakan berhala bukan Allah. Roh Kudus ngomong dengan jelas sama saya, kembali tumpangan tangan. Saya ngomong gini sama Tuhan, kalau saya tumpangan tangan dia sembuh. Bukan karena saya percaya diri, karena saya percaya Yesus. Saya taruh tanganku orang itu sembuh Tuhan. Tuhan pasti. Jangan tanya Tuhan pasti, seolah-olah Tuhan tidak pasti, jangan gurui Tuhan. Saya salah ngomong itu. Waktu Tuhan diam saya ngerti. Tuhan, are you sure? Kembali. Tumpangkan tanganmu kepadanya. Saya bilang, saya tahu loh, saya ini hafal manusia. Saya ini juga pernah belajar psikologi di sekolah. Saya tahu tipe ini gak akan bertobat punya. Kalau sembuh dia akan bilang itu karena kesaktian bukan karena Tuhan. Tuhan gak salah lihat. Lalu saya dapat ayat, siapa berani jadi penasihatku? Mati gak kalau digituin sama Tuhan? Balik saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Gak bawa minyak lagi. Saya cuma berkata, dalam nama Yesus, Bapak akan sembuh. Saya tinggalkan minggu depannya. Everything change. Hari ini mungkin semoga kalau ada di sini bertobatlah. Tapi kalau tidak ada, setahu saya dia jadi penyembah berhala tetap. Anda kira Tuhan memberi kado kepada orang baik? Tuhanmu itu baik, dia memberi kado ke orang jahat juga. Itulah intisari kesembuhan ilahi. God is so good, I don't understand him. Terus terang di situ saya mau kritik Tuhan dan berkata, are you sure? Kalau Tuhan seorang businessman ini salah investasi. Ini gak ada returnnya ini. Gak ada kembalinya. Tuhan berkata, go back. Place your hand. Tahu gitu saya sebelum taruh ke atas kepalanya. Saya gak berani sama Tuhan. Bukti, waktu itu datang ke rumah saya, ke gereja waktu itu. Lihat, waktu keluar saya bilang sama Tuhan, see, don't you think I knew? Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau kira aku sudah tahu? Demikianlah aku mengasihimu. Malu saya. Berapa kali kau kecewakan aku, Philip Mantova. Aku tetap mencintaimu. Jangan kritik orang itu. Doakan untuk pertobatannya. Paham? Berapa banyak di sini tidak berani minta kesembuhan? Karena merasa tidak layak. Salah. Kalau Anda merasa layak minta disembuhkan, itu pikiran yang salah. Apakah Anda kira Anda disembuhkan, ditebus di Kalvari itu karena bilur atau karena jasamu? Besok hari Jumat, kebaktian kesembuhan, saya lupa, saking asiknya nyampaikan firman ini, saya lupa memberitahu pada yang lain itu bahwa orang-orang sakit ya. Seharusnya ngerti sendiri lah di sosial media, kebaktian kesembuhan besok Jumat Agung ini. Gereja kita di mana-mana sampai luar negeri semuanya kan adakan serentak Jumat Agung. Gembalanya sendiri yang berkhotbah karena Yakobus berkata,
Carilah tua-tua, penatua jemaat itu, oleskan minyak. Itu akan kita lakukan. Besok hari Jumat, berapa hari lagi ini. Belum selesai ini lelahnya, letihnya dari Israel. Saya akan khotbah 5 kali, saya tidak mengeluh. Saya hanya berkata haleluya, Tuhan yang memberi kekuatan. Karunia untuk menyembuhkan satu. Apa itu karunia? Karunia untuk menyembuhkan atau karunia untuk kesembuhan-kesembuhan. Yang pertama, itu artinya karunia untuk menyembuhkan atau karunia kesembuhan ilahi ini adalah karunia, adalah kesembuhan jasmani secara instan yang dikaruniakan karena kasih. Catat itu. Kesembuhan jasmani secara instan yang dikaruniakan karena kasih, because of love. Not even because of your faith. Bahkan bukan karena imanmu. Diberikan karena kasih. Jangan pertanyakan kasihnya kenapa aku enggak atau orang lain itu tidak. Udahlah, sudahlah. Gak usah jadi orang yang gitu terus. Kayak kita ini siapa. Tapi betul, ini karunia kesembuhan jasmani. Jadi gak termasuk ya orang-orang yang, jangan dikit-dikit bilang kesembuhan. Kesembuhan itu karunia dan itu semua ada. Nanti blur, nanti batasnya gak jelas. Aku gini kesembuhan, aku disembuhkan dari pikiran kotor, itu pertobatan. Kesembuhan. Ya aku, ini kesembuhan lah, ya Tuhan sembuhkan aku, ini gini. Kesembuhan ilahi jauh lebih serius dari itu loh. Dan ini yang dimaksudkan karunia untuk menyembuhkan, karunia kesembuhan jasmani. Ini jasmani. Termasuk hari-hari ini penyakit yang psikis yang berurusan dengan jasmani. Sehingga orang itu tambah kurusnya gak normal, atau orang itu tambah ada penyakit-penyakit lain yang datang, gak bisa tidur seperti itu, dimulai dari rasa takut, cemas, ya itu semuanya termasuk. Tetapi ujungnya itu selalu kesembuhan jasmani. Makanya karunia untuk menyembuhkan itu jelas definisi. Jangan dicampur baurkan. Orang terlalu gampang bilang mujizat, gak semua itu mujizat. Berapa itu hanya, itu berupa kemurahan Tuhan, kebajikan kemurahan. Mujizat loh hari ini temanku gak pernah telepon, langsung telepon. Come on lah, itu bukan mujizat. Mujizat itu jauh lebih serius dari itu. Jangan sampai kita latah dikit-dikit bilang mujizat. Setahu saya mujizat itu di level seperti bangkit orang mati. Tiba-tiba kapak yang harusnya tenggelam mengapung. Itu mujizat-mujizat. I think you better call miracle, a miracle is a miracle. Kesembuhan jasmani secara instan yang dikaruniakan karena kasih. Yang kedua, kesembuhan sejati berujung pada kemuliaan nama Yesus saja. Ingat tadi ya. Respon yang benar akan memimpin orang itu pada keselamatan. Disayangkan 9 orang kusta tidak sampai kenal Yesus sungguhan. Satu itu menjadi kenal Yesus, padahal dia satu-satunya yang non-Yahudi. Kesembuhan sejati itu berujung pada kemuliaan nama Yesus saja. Saya gak pernah lihat orang disembuhkan Tuhan langsung hujat Tuhan. Paling tidak orang penyembah berhala tadi yang saya ceritakan, dia tidak membenci Tuhan Yesus. Dia tidak berhasil menerima Tuhan, tapi dia akhirnya menjadikan Tuhan salah satu Tuhannya. Saya tidak berkata itu lebih baik daripada enggak ada, atau enggak ada apa-apa sama sekali. Enggak, itu tetap sama buruknya. Tapi saya tidak melihat orang itu benci Yesus. Dia salah paham sama Yesus saja ya. Kalau dia enggak bertobat hingga hari ini, dia akan salah paham sama Yesus, berakhir di neraka, dan dia akan sadar bahwa konsekuensi salah paham dengan Tuhan itu begitu fatal. Tapi tidak pernah saya melihat orang yang badannya dijamah Tuhan itu keluarganya akan menghujat Yesus, tidak ada. Jadi kesembuhan sejati akan berujung pada kemuliaan nama Yesus saja. Enggak mungkin orang sembuhkan lalu setelah itu, mari. Petrus itu semua orang berdesak-desakan. Yesus itu loh ujung jubahnya. Tuhan gak gini loh, ayo pegang jubahku, ayo. Come on. Petrus tidak tiba-tiba jalan di luar itu kena bayang-bayang itu karena, mana bayang-bayangku? Ayo kamu di situ berdiri. Yang gitu tidak berujung untuk kemuliaan Allah. Itu ada agenda pribadi. Berdesak-desakan itu mungkin perlu kalau memang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau saya bisa tumpang tangan, saya akan tumpang tangan. Saya pun tidak mau selalu memakai minyak karena nanti orang beriman pada minyak. Kecuali kalau datang di ruang pada waktu didatang pada gembala sidangnya minta didoakan, nah saya akan doakan, saya akan oleskan minyak. Karena nurut sama surat Yakobus. Tapi saya tidak selalu tunjukkan minyak dengan tujuan supaya Anda jangan sampai teralihkan. Karena domba itu gampang dialihkan perhatiannya. Saya tidak akan gitu, ini sini, tolong jamah. Yang jamah, lu ngapain jamah ini? Ini kain fabric. Kalau saya bisa tumpang tangan, flesh and blood lebih baik. Supaya kenapa Tuhan pakai tumpang tangan aja satu jalan? Supaya simple. Supaya orang jangan, metodenya itu segampang mungkin supaya orang itu imannya pada kuasa Tuhan. Paham ya? Saya pernah ngalami sekali, tak cita-cita sedikit lagi ya boleh ya? Saya minta 3 menit, per 3 menitan. Ya, boleh ya? Saya di Kaohsiung, Taiwan Selatan. Itu saya tidak minta-minta begitu. Saya kan selalu bawa sapu tangan. Nah, waktu itu setelah selesai, tempat itu penuh. Pakai sebuah hall, penuh orang, pack. Panitia salah kira, orang Taiwan ternyata meresponi kami. Itu penuh. Setelah selesai itu kayak mereka semuanya. Padahal kalau saya khotbah selalu arahkan ke Yesus, Tapi mereka tetap mau minta dijamah.
Saya kira saya nggak bisa jamah ribuan kan. Itu nggak bagus, itu bisa kultus individu. GMS nggak begitu. Makanya besok hari Jumat saya kerahkan pendoa, karena kita itu sama rata, Tuhan yang sembuhkan. Tapi apa boleh buat, mereka berebut, akhirnya saya diselamatkan oleh panitia, dibawa keluar, terus keluar. Pas keluar itu saya lihat, ini pernah terjadi di Kaohsiung, waktu saya lewati begini, ini bukan karena saya sakti, bukan. Tapi karena ternyata iman orang haus, meskipun mereka salah berharap, tapi Tuhan itu baik kayak Bethesda. Karunia itu diberikan untuk orang-orang yang gak layak, bahkan mungkin doktrinnya masih kurang pas. Waktu saya lewat itu kan ada bayang-bayang, karena itu malam, tapi kan ada lampu. Itu saya lewat, saya dievakuasi, itu orang-orang tak lewatin. Ini gak terjadi bahkan di Indonesia. Itu rebah semua. Saya lewatin itu. Saya terus gak GR. Enggak. Saya bilang, ya ampun Tuhan. Ya ampun Tuhan. Mereka minta directly, ya bisa loh, ngapain lewat gitu. Sorry loh Tuhan. Bahasa Taiwan, paisei Tuhan. Sungkan Tuhan. Mereka kan bisa minta sama Tuhan. Ya memang sih kita tetap perlu untuk saling mendoakan supaya kamu sembuh Yakobus. Tapi saya rasa nggak begitu. Akhirnya setelah itu saya mengerti bahwa Allah itu kasih. Lewat kan, saya masuk ke mobil. Di mobil itu jalan kan, itu belum bubar. Tiba-tiba ada 2 cewek lari. Anak muda, lari. Gak masa mobil saya itu diapit, saya itu gak minta bodyguard. Tapi diapit sama panitia kanan kiri, satunya besar lagi. Saya jadi gini. Itu mobil jalan masih baru tancap gas. Itu 2 orang lari, saya berkata berhenti, tingsa, berhenti. Sopirnya berhenti, gak berani sama musuh, gak berani sama pastor. Saya bilang, tingsa, kenapa? Ada 2 orang sedang kejar. Kita gak bisa biarkan cabut lari. Lu kira saya siapa? Mungkin di luar negeri ada nama-nama besar zaman itu, Benny Hinn apa segalanya. Aku bukan itu semua, aku ini orang Indonesia. Biasa aja lah jadi orang. Udah biasa aja. Yang penting profesional kerja. Saya bilang berhenti, stop. Saya buka kacanya. Kenapa kamu lari-lari? Dia bilang, ini temanku bisu. Temanku bisu, dia bilang gitu. Yang lari itu temennya. Yang bisu kalah cepat. Yang bisu baru itu mobil di belakang, itu di Kaohsiung lagi sibuk jam berapa itu. Gak bisa apa-apa, tumpang tangan gak bisa. Sebelahku itu bodyguardnya besar. Saya tangan gini gak mampu. Saya lemparkan sapu tangan saya. Tiba-tiba spontan, saya tidak pernah mikirkan itu. Saya lemparkan sapu tangan saya. Kenapa? Harus tancap. Saya tahu kalau saya tidak lempar di antara jendela yang setengah terbuka itu. Sebentar lagi, supir tidak dengarkan musuh, tidak dengarkan pendeta, akan tancap gas. Yes! Sungguhan kan, saya lemparkan itu kalau slow-mo-nya itu gini. Mobilnya langsung jalan itu kena ketatap sedikit. Des. Ketatap kacanya itu, ketatap ujung kacanya. Des gini. Itu jatuh ke tangannya. Kayak film Korea aja. Persisnya gimana saya enggak tahu. Besoknya ada kesaksian. Orang bisu mendengar karena sapu tangan. Nah ya kan? Masa orang bisu mendengar itu loh. Dengarkan yang baik. Jangan sampai di sini orang bicara jadi tuli. Orang bisu berbicara. Kita di sini ada orang-orang tuli, orang bisu dalam pelayanan kita. Saya gembala sidang di sini aja memang nggak sembuh. Tapi hari itu di Kaohsiung siapa bisa sangkali orang itu bisu dari sejak lahir. Diceritakan, tapi orang-orang nggak tahu sapu tangan siapa. Ya saya nggak usah berkata, sapu tanganku, hilang sapu tangan saya. Itu dia tampilkan katanya di sini dan dia sembuh. Waktu saya ulang tahun di Taiwan tahun depannya, nggak ada orang tahu kejadian itu. Mereka nggak tahu itu sapu tangan saya. Pastor Timothy, salah satu dari Asia for Jesus Pastor, kasih saya sapu tangan ini. Ini untuk kamu untuk ulang tahun. Thank you, Sisi. Seperti Tuhan berkata, itu bukan sapu tanganmu tak balikin. Itu kuasaku. Paham maksudnya Bapak Ibu? Oh saya rasanya di ibadah ini saya lebih menjelaskan, tidak pernah saya sejelas ini jelaskan kesembuhan di dalam kebaktian umum. Saya rasa ini penting, semua jemaat harus dengar. Sayangnya tidak semua datang di ibadah ini. Ya, kalau Anda belum mendengarkan, gimana mereka bisa dengarkan kalau mereka tidak dengarkan, ya kan? Tolong ya, beritahu sama semua jemaat. Semua mesti dengarkan ibadah dan juga ibadah yang jam 4 ini. Harus dengarkan. Kesembuhan sejati berujung pada kemuliaan nama Yesus saja. Tiga kesembuhan ilahi kerap kali terjadi. Tulis ini benar. Kerap terjadi dalam pelayanan kesembuhan yang diurapi. Ada yang namanya healing ministry. Saya tidak ajarkan kita untuk cari orang, paham ya? Tapi gereja terbuka itu lebih kerap kali terjadi. Atau pelayanan yang terus menjadi langganan Tuhan itu biasanya bukan berarti pasti selalu terjadi 100%, tapi kita harus recognize, kita harus bisa mengenali urapan-urapan tertentu. Saya nggak ngomong gini lalu semua orang minta ditumpahin tangan, percuma.
Bukan gitu caranya. Tapi kita harus bisa recognize bahwa di surat Yakobus tulis, kamu harus bisa mengenali seorang penatua jemaat. Penatua di sini bukan majelis, gembala sidang. Dan juga tim pengembalaannya. Ini saya nggak ngomong supaya semua nanti cari saya, enggak. Makanya kita tuh ada CG kan. Itu semua extension. Pernahkah Anda charge handphone? Charge handphone langsung cet. Tapi kalau itu jauh, Anda pakai extension. Waktu extensionnya jauh, misalnya berapa ratus meter. Ya kan? Lalu Anda tancapkan, tetap ke-charge nggak? Pakai lama nggak? Lebih mungkin 1-2 detik untuk dia ngalir dulu. Paling cuma berapa detik jam sorga. Sama kalau Tuhan mau sembuhkan lewat CGL-mu. Karena mereka sah kita angkat. Sebagai pemimpin-pemimpin seperti nasihat Yetro ya kan. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini supaya kita itu mengenali, recognize a ministry. Selain itu terjadi gerakan kesembuhan. Kenapa waktu FKA banyak terjadi kesembuhan? Ketika saat teduh, ketika besok hari Jumat. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja dalam kairos-kairos yang kita janjian. Karena di situ kita aktivasi iman. Juga ada pelayanan Elia, Elisa. Banyak sembuh. Pelayanan Petrus dan Paulus banyak sembuh. Kenapa? Karena mereka diberi healing ministry sama Tuhan. Apakah semua sembuh? Paulus tidak semua sembuh. Ada juga yang tinggalkan sakit, Timotius suruh minum obat. Dia sendiri matanya kena apa? Meskipun tidak tulis demikian di Alkitab, tapi duri dalam dagingnya. Petrus gak sakit sih, mertuanya sembuh. Saya gak bisa jadikan contoh, Elisa tapi bisa. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Agar Anda bisa recognize the ministry. Dan terpujilah Tuhan. Kita berada di gereja yang terbuka untuk karunia ini dari Roh Kudus. Kasih tepuk tangan Tuhan. Sebelum saya akan memberikan altar call nanti sebentar lagi, saya mau, boleh nggak dengan berani, tetap duduk aja dulu, maju aja, dari sini. Saya mau doakan orang-orang yang membantu sesamanya untuk cure mereka. Dengan cara yang alami, yaitu para dokter. Kalau ada para dokter di ibadah ini, boleh bangkit berdiri. Ada dokter di sini? Dokter semua ya. Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter muda. Silakan bangkit berdiri kalau ada. Oh, kasih tepuk tangan untuk para dokter ini. Tetap berdiri aja. Saya justru mau muliakan, bukan permalukan. Saya mau berdoa, saya mau kita berdoa untuk dokter. Sekalipun dokter juga bisa berdoa, tetapi bukan termasuk divine healing, tapi natural cure. Itu pun kita semua di halaman sama, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan 100% dan semua segala sesuatu. Saya mengagumi Anda studi begitu lama, Ibu dokter dan Bapak dokter. Lama lo jadi dokter, jangan main-main. Dan juga tidak gampang sistemnya. Saya yakin di dalam setiap sektor dunia ini pasti ada kuasa kegelapannya yang bekerja. Namanya setan itu adalah prince of the air of this world. Mungkin ada beberapa hal, cara-cara sistem dunia yang terjadi selama studimu, selama menjadi. Jangan ikut-ikut, engkau orang Kristen. Tidak boleh malpraktek. Harus tetap menjadi anak Tuhan. Meskipun tetap harus ilmiah dan saintifik, memberitahu apa adanya. Tetapi seperti khotbah saya tadi, karunia berkata-kata dengan hikmat. Selalu ada jalan untuk bisa memberitahu pasien segala diagnosamu yang tepat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya lebih banyak orang yang disembuhkan di dalam praktek-praktek Anda. Karena Tuhan berkenan dengan pekerjaan tanganmu. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Dan semua dokter yang ada. Mari kita sama-sama ulurkan tangan kepada orang yang berdiri ini. Bapa dalam sorga, berkati profesi ini. Dan semoga semua orang-orang yang mendengarkan ini juga nanti lebih banyak orang-orang yang terbeban dalam kedokteran. Perbaiki sistem ya Tuhan. Belajar untuk jadi dokter di universitas-universitas di Indonesia. Supaya tidak ada seperti saya nggak ngerti, I'm not familiar Tuhan. Tapi seperti di dalam bidang-bidang sekolah-sekolah zaman dulu ada peloncoannya gini gitu, ada hierarkinya. Ya Tuhan, ini adalah profesi yang mulia. Aku berdoa Engkau jaga setiap anak Tuhan, orang Kristen di sana yang belajar untuk jadi dokter. Yang mulai memikirkan ke situ, hamba berdoa dalam nama Yesus. We need more healing in the land, not more sickness. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Kami gereja Tuhan mendukung dan mengcover mereka. Pakai mereka Bapa di sorga. Dan semua yang saat ini online mendengarkan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, silakan duduk. Oh lebih tepatnya, semua kita bangkit berdiri aja. Haleluya.